Putri. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita kedatangan tamu yang alhamdulillah baru lolos mengikuti Nusantara Sehat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke beliau, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya. Mungkin perkenalan dulu ya Teti. Perkenalan dulu dengan siapa ya kan? Boleh. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dipanggil juga nurse juga ya kak ya. Oke, perkenalkan nama saya Nurse Titi Nikasih Matanari. Saat ini sih pekerjaan masih terombang ambing lah ya kak ya, belum jelas kemana. Tapi puji syukur saya salah satu peserta calon untuk Nusantara Sehat batch yang ke-19. Yang ke-19 baru lolos ya. Sudah mengikuti proses saat ini apa itu tadi? Kalau saat ini sih masih dalam tahap pembekalannya. Pembekalannya sendiri ini masih dalam tahap online. Yang insya Allah akan berangkat penempatan di Kalimantan Tengah tanggal 28 ya. Oke, doakan aja sesuai dengan prosedur. Kemungkinan kita akan diberangkatkan ke tanggal 28-nya, tapi belum ke Kalimantan. Oh, belum ya, masih pembekalan lagi ya. Masih pembekalan lagi. Secara klasikalnya nanti itu di Jawa Barat, tepatnya di Ciloto. Ya. Oke, sekarang kan banyak nih pertanyaan dari teman-teman ya terkait Nusantara Sehat. Karena sebelumnya sih sebenarnya sudah pernah buat terkait konten Nusantara Sehat, tapi mungkin itu masih pengalaman kemarin, itu belum bagaimana tahapan seleksinya. Karena yang paling banyak pertanyaan itu di tahapan seleksinya, karena itu yang paling rumit sih. Karena menurut dari kakak sendiri ya, kalau Nusantara Sehat ini memang benar-benar orang pilihan yang bisa lolos gitu. Makanya tadi itu wah hebat sekali bisa lolos Nusantara Sehat gitu ya kan. Nah, mungkin bisa ada beberapa mungkin yang belum tahu Nusantara Sehat, atau mungkin yang udah sebagian tahu, biar lebih tahu lagi apa sih sebenarnya Nusantara Sehat itu. Nusantara Sehat ya, mungkin itu bukan hal asing lagi didengar untuk kaum kesehatan ya, khususnya yang perawat, dokter, atau yang gizi gitu. Karena itu biasa sih di tiap tahun sih buka, dalam satu tahun itu ada 2 periode, kalau nggak salah sih Januari sama Juni itu dibuka. Nusantara Sehat itu sendiri sih istilahnya sebuah program dari pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan, itu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedalaman nih. Untuk pedalamannya sendiri itu terbagi atas 2 kategori, itu terpencil dan sangat terpencil. Itu nanti untuk penempatannya sendiri itu tergantung dari kita pilih di mana gitu. Tapi kalau ini kan, kalau Nusantara Sehat itu kan dia terbagi ya atas 2 kelompok ya Teti ya. Ada individual dan tim. Kalau Teti yang sekarang ini itu yang tim ya. Nah, kalau saya sendiri sih sekarang lolosnya di tim. Di tim. Jadi kalau yang tim itu yang belum menikah. Jadi kalau yang udah menikah ikutnya nanti di individual. Kayak saya ini nggak bisa lah. Udah menikah ya kak, udah ada bumpet ya kak. Jadi agak susah. Jadi yang banyak ditanyain nih Teti terkait dengan tahapan penyeleksian yang mungkin prosesnya panjang sekali ya. Mungkin yang tahap pertama nih, di tahap apa itu Teti? Untuk administrasi sendiri itu untuk Nusantara Sehat ini, apalagi ini kita kan sistemnya online semua nih, online, beda yang sama manual yang dulu ya kak ya. Kalau sistem online ini sih agak rumit ya, karena kan itu ada sampai dibagi beberapa tahap nanti. Yang pertama itu kita untuk administrasi sendiri itu kita harus ada mengisi link. Nah, di link ini nanti kita ada dikasih sekitar 5 langkah atau 5 tahapan. Ada yang pertama itu untuk pengisian biodata, upload berkas, dan yang paling payahnya sih kita ada ngisi kayak essay gitu sih kak. Ada sekitar 10 essay yang harus kita isi gitu. Tapi yang paling penting kalau untuk pengisian upload berkas itu yang terpenting adalah STR ya. STR itu pasti yang aktif. Jadi harus, karena untuk segala sesuatu kesehatan itu tanpa STR itu nanti segala sesuatu itu harus ada STR ya. Serkom juga tidak bisa, yang harus yang masa dalam tenggang juga bisa. Jadi memang harus benar-benar STR yang masih aktif gitu. Dan kan tadi udah upload biodata, itu administrasinya biasa, mungkin teman-teman bisa cek nanti administrasi lengkapnya apa saja di websitenya. Websitenya apa? Buka aja, banyak sih websitenya. Kalau di Instagram juga ada, buka aja IG-nya Nusantara Sehat. Di sana nanti banyak dari kegiatan-kegiatan. Nah, untuk update terbaru tentang Nusantara Sehat, tentang kegiatan perekrutan itu langsung cek aja, pantau terus IG-nya Nusantara Sehat.
Terus kalau misalnya di web banyak sih Kak, buka aja langsung Nusantara Sehat di situ. Nanti linknya di bawah ya. Di bawah itu langsung buka di sana semua lengkap, mulai dari pendaftaran, prosesnya gimana, administrasinya gimana, itu langsung buka di sana semua. Nah, jadi sebenarnya kan tadi udah ada upload berkas terkait dengan ya biasalah administrasi biasa, tapi di sini yang lebih agak sulitnya lagi di sini ada pengisian esai. Jadi esainya itu juga nggak sembarangan esai. Jadi kalau misalnya teman-teman udah terbiasa apply kegiatan kayak kepemudaan dan yang lain-lainnya itu pasti lebih memudahkan ya. Jadi kalau di sini tuh esainya ada beberapa pertanyaan ya Teti ya? Ada sekitar 10 Kak. Nah 10 pertanyaan yang harus dijawab dan itu memang punya maksimal karakter ya, word berapa yang mau kita isi juga. Salah satunya mungkin apa Teti? Ada kasih bocoran ini Nah, kan? bocorannya. Oke, di sini saya bocorkan sedikit tentang esai dari Nusantara Sehat sendiri yang saya ikuti pribadi ya Kak ya. Yang pertama itu Mas, kita yang dicari sih ada dari pengalaman. Itu pengalaman kita entah di dunia pekerjaan kah, entah di dunia perkuliahan kah, itu nanti kita barukan semua, dicatat di sana semua. Dan itu ada batasan maksimum sih, ada maksimumnya sekitar 500-an gitu. Nah, biasanya sih ada motivasi. Nah, motivasimu untuk mengikuti Nusantara Sehat itu apa gitu? Apakah untuk sekedar nyari pengalaman atau gimana gitu? Terus yang paling sering sih ditanya gimana apa sih kontribusimu kalau misalnya kamu tergabung di Nusantara Sehat, itu apa kontribusi yang akan kamu berikan ke Nusantara Sehat, ke negeri ini? Dan masih ada sih pengalaman-pengalaman baru, prestasi yang paling tinggi itu. Mungkin tips tersendiri pengisian esai itu gimana kan, karena sebenarnya mengisi esai itu sulit mencari inspirasi kata-katanya gitu. Kalau Teti kemarin ngisinya itu gimana? Apakah sempat ngelihat esai-esai orang-orang yang udah pernah ikut, atau ya karena udah biasa nulis esai? Karena memang sebenarnya sulit loh ngisi esai itu. Kayak mengarang gitu. Iya, mengarang tapi memang ada tujuannya gitu ya. Ada tips tersendiri nggak kalau dari Tetinya? Kalau tips dari saya sih untuk mengisi esai itu benar-benar keadaanmu ya, istilahnya kamu jujur mengisi esai itu apa adanya, karena kan nanti waktu interview itu juga yang akan diulang Kak. Jadi kita nggak boleh bohong-bohong kan, kalau bohong nanti nggak sinkron dong antara esainya sama waktu kita interview. Terus nanti kan kita di sana ada disuruh ngisi esai mengangkat kasus istilahnya ada kasus terbaru, apa sih yang akan kamu kontribusikan ke negeri ini dengan keadaan yang sekarang ini. Nah, kalau saya sama kemarin pribadi sih, apa kontribusi yang akan saya berikan, saya angkat dari pandemik ini aja sih Kak. Pandemik ini apa yang sih saya bisa berikan sebagai seorang perawat nih, sebagai seorang perawat apa yang saya kontribusikan untuk negeri ini, apalagi di masa pandemik ini. Jadi kalau saran saya sih, yang berita yang terupdate kamu angkat dan kamu pikirkan apa ide yang akan kamu berikan gitu, karena kan setiap profesi itu beda apa idenya. Nah kalau Teti kemarin itu idenya apa tuh dari proses kan dari pandemi nih, apa kira-kira kasus yang kan kasusnya pandemi, kira-kira solusinya apa gitu kalau di Teti kemarin buat? Kalau saya pribadi sih, karena kan kebetulan kemarin itu masih waktu saya mendaftar nih di Januari, itu kan masih panas-panasnya COVID ya Kak. Nah, otomatis yang saya angkat itu terutama untuk pendidikan anak-anak sekolah dasar tentang Penkes, yang terutama tentang prokes gitu, tentang prokes selama untuk pandemi ini. Jadi ya, istilahnya dia masih baru gitu Kak, masih baru, dan untuk pemberian Penkes gitu untuk ke sekolah-sekolah kan masih jarang. Jadi ya istilahnya masih terupgrade gitu lah Kak. Yang sederhana aja tapi memang benar-benar bermanfaat ya. Gak usah cari yang terlalu proyeknya harus besar gini, nggak usah. Yang sederhana aja. Yang sederhana tapi bermanfaat. Ya. Itu tadi mungkin pengisian esainya dan tips-tipsnya. Setelah udah ada seleksi administrasi, juga ada yang namanya ujian psikotes ya. Nah, jadi psikotes ini juga ada 8 tahap. Bayangkan 8 tahap hampir mumet. Jadi setiap satu tahap itu juga enggak cuma 10 soal gitu. Berapa soal itu? Ada yang sekitar 30-an, ada yang 50. Paling sedikit berapa? Kalau nggak salah saya kemarin itu sekitar 20 atau 30 gitu. Paling banyak? Paling banyak ada yang 80 Kak. Wow, berarti satu tahap ada 80, ada 30, berarti hampir juga berapa? Lama 8 kali 3 aja 240 soal ya? Saya kemarin itu hampir satu harian khusus untuk ujian aja Kak.
Jadi ya gimana ya, memang kalau untuk ujian ya harus benar-benar bersihkan diri karena mual muntah semua di sana Kak. Mungkin bocoran sedikit ujiannya kemarin, tes psikotes itu kayak mana? Oh, untuk bocoran sendiri tuh kemarin kan untuk ujiannya sendiri. Nah, setelah kita dinyatakan lolos nih, kita dinyatakan lolos. Oh dulu ya, dari seleksi SD. admin ya. Setelah lolos dari seleksi administrasi tadi, ngisi esai atau berkas, kita dinyatakan lolos, baru kita bisa mengikuti tes psikotes. Nah, untuk psikotesnya sendiri itu ada 8 tahap, geng. Jadi yang pertama sih untuk tesnya sendiri itu beda sama CPNS ya, tapi ada mirip-miripnya gitu. Nah, untuk yang mirip-miripnya sendiri kan kalau kita di Nusantara Sehat ini kita langsung dikasih akun nih. Dari akun ini nanti kita masuk ke untuk ujiannya. Nanti di dalam yang 8 tahap ini kita dikasih waktu, misalnya nih ujiannya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, kita yang bagi waktu ini untuk yang 8 tes ini. Nah, misalnya nih tes 1 ini saya misalnya tes analogika atau analogika gitu. Jadi saya menjawab soalnya itu dari 1 sampai 30. Nah, kalau udah selesai baru bisa masuk ke tahap yang kedua. Kalau misalnya kita bosan di tahap 2 kan, kalau CPNS kan bisa pindah soal ke tahap 3 gitu kan. Ini nggak bisa, dia harus selesai dulu dari tahap 1 otomatis buka ke tahap 3. Baru terbuka kuncinya ya. Terbuka kuncinya gitu. Misalnya nih di tahap 2 kita belajar untuk ujiannya itu tentang numerik. Itu kan angka-angka gitu kan. Nah, setelah numerik ini saya kerjakan semua udah beres, masuk ke tahap 4 itu bagian misalnya nih ada yang gambar-gambar gitu ya Kak ya. Misalnya dari gambar-gambar masuk ke tahap berikutnya. Kalau udah selesai kita resume semua udah submit, baru selesai ujian. Jadi setiap orang itu beda-beda waktu ujian. Kalau misalnya dia mau cepat ya udah kerjakan bagus-bagus. Tapi itu tetap diawasi ya walaupun online. Ya, jadi kita sistem ujiannya gini, kita kan ujiannya di rumah masing-masing nih karena kan tetap menjaga prokes. Jadi waktu di ujian itu kita langsung dihadapkan sama panitia, benar-benar diawasi panitia. Kalau misalnya kita bergerak dikit, ya otomatis kita ditegur juga dari online-nya kan. Dari Walaupun gini-gini tetap. Iya. Jadi kalau misalnya kita banyak bergerak, kita dipanggil nomor sekian, gitu kan? Ya? Nomor sekian. Misalnya kan kita kan ada punya nomor sendiri nih, nomor sekian katanya. Jadi kalau misalnya kita mau ke kamar mandi, izin lagi. Nah, misalnya kan kita izin. Kalau nggak tahan aja ya. Ya nggak juga kan, 1 harian nahan. Iya. Berarti itu yang 8 tahap itu memang 1 hari ya? Kemarin harian. itu ujiannya dari jam berapa ke jam berapa? Kalau saya dari jam 8 sampai jam 4 sore kalau nggak salah, karena ada juga istirahat kan Kak, ada istirahat. Iyalah, nggak mungkin nggak makan kan, jadi ada istirahat. Terus kan kalau misalnya tips saya waktu ujian itu cari sinyal yang bagus lah, karena kan nanti yang sekali masuk untuk ujian itu kan banyak. Jadi otomatis sinyalnya itu agak lelet. Jadi cari jaringan yang tempatnya bagus. Berarti itu terhubung sama akun kita, juga terhubung sama Zoominar ya? Langsung Zoom. Jadi kita ujian. Jadi orang itu buatnya keren sih. Jadi tempat ujian kita di sebelah, kita diawasi dari Zoominar. Jadi tergabung 2 aplikasi ya. Ya urusan mereka lah ya. Wah, ribet lah. Jadi tips lah mengikuti, kalau kakak bilang sih 8 tahap tes psikotes itu ya lumayan rumit ya Kak. Iya. Apalagi tes yang belum biasa kita kerjakan. Mungkin kalau tips tersendirinya Teti kan itu gimana? Belajarnya kemarin itu gimana tuh? Jadi gini, nah sebenarnya sih dari dulu ya, tahun 2019 kita udah pernah cerita di sini juga ya Kak, yang pertama pernah juga di wawancara oleh kakak ini sendiri. Sebenarnya saya persiapan pengen ikut Nusantara Sehat gitu ya Kak, dan kebetulan langsung diterima. Jadi jauh sebelum hari memang saya sudah banyak persiapan sih, bahas soal yang numerik, karena kan saya tahu setelah saya tamat nanti ada pembukaan CPNS juga ya Kak ya. Setelah pembukaan CPNS saya pengen ikut juga gitu. Jadi saya memang benar persiapan bahas soal, karena kan soal dari psikotes untuk CPNS sama Nusantara Sehat ada yang mirip tapi tidak sama semua. Jadi tapi kayaknya memang lebih susah. Ya, lumayan. Jadi ada tes verbalnya, tes warteg ya, tes menggambar, Iya. itu banyak. Jadi ya kalau saya sendiri sih sering belajar dari YouTube sih Kak, belajar dari buka aja nanti di linknya misalnya di YouTube nih soal Nusantara Sehat, psikotes Nusantara Sehat ada juga ya? banyak yang menyediakan. Jadi saya baca gimana sih soalnya bentuknya gimana. Jadi ternyata hampir mirip sama soal CPNS juga. Mungkin harus lebih banyak bahas soal dan ya sering-sering nanya lah ke orang yang udah lebih berpengalaman, itu yang paling pentingnya. Terus tadi kan udah seleksi berkas, udah seleksi administrasi, udah psikotes yang 8 tahap.
kemudian kita ada apa lagi? Teti FGD ya? FGD. FGD. Kalau FGD ya, FGD itu fokus group discussion gitu. Nah itu nanti prosesnya seperti ini. Nah kita akan dibuat dalam satu kelompok, misalnya ini ada 10 orang dan itu semua beda profesi ya, beda profesi, dan kita nggak kenal siapa orang itu karena kan kita masih baru jumpa di Zoom gitu ya, random gitu. Jadi ada yang dari misalnya nih dari Sulawesi, ada dari Papua, dan jadi kita benar-benar beda gitu, langsung disatukan dalam satu tim. Nah nanti di tim ini akan kita koordinasi dengan kawan-kawan yang lain, siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi sekretarisnya gitu. Kebetulan kemarin waktu FGD saya kebetulan jadi sekretarisnya. Nah di sana nanti kita langsung dikasih kasus nih, kasih kasus. Kalau dari grup kami kemarin tentang stunting ya, stunting. Nanti di kasus ini kita akan saling koordinasi gimana sih masalah penanganan stunting di satu daerah itu. Tapi ada juga kasus-kasus yang lain gitu. Jadi kita buat inovasi terbaru pencegahan stuntingnya. Nah baru nanti kita presentasikan kasus kita. Nanti kita dikasih nilai bagus nggak kelompok kita. Gitu ya. Kalau untuk FGD-nya itu lebih ke kelompok ya, karena itu kayak diskusi sebenarnya dari profesi ini, kemudian mengangkat kasus dan solusi itu bagaimana gitu ya. Kemudian setelah udah FGD, interview ya, interview. Nah mungkin kalau interview ini karena agak gimana ya, interview itu agak berhadapan dengan elektronik. Tapi ini orang yang dihadapi bukan orang-orang biasa ya, karena orang-orang psikolog ya. Dan kebetulan psikolognya itu dari Universitas Indonesia, guru-guru besar dari UI. Jadi orang-orang pilihan. Kalau tips tersendiri tentang interview, yang pertama kan tadi yang dari esai kita ya. Kemudian apalagi sih Teti waktu kemarin itu ditanya? Kalau untuk interview sendiri, kalau saya tips dari saya sendiri, jujur istilahnya kamu apa adanya aja gitu. Apa yang ditanya ya sesuaikan aja, yang dikata orang itu jujur aja, nggak usah terlalu melebih-lebihkan, nggak usah terlalu merendah-rendahkan gitu. Terus sinkronkan essaymu sama apa yang ditanyakan nanti, karena kan jangan opposite gitu ya. Kemarin ya interviewernya ada berapa? Kalau saya sendiri ada 3 ya, berarti satu orang itu ada berapa menit kira-kira? Sekitar ya tergantung. Kalau misalnya kita orang itu terlalu banyak menanya ya lama. Kalau saya kemarin kebetulan agak lama ditanyain, banyak mau ditanyain karena kan mungkin karena banyak pengalaman. jadi orang itu kan baca CV kita nih, CV kita, jadi ditanyain semua apa yang ada di CV kita. Dan juga isi CV itu yang memang benar-benar dikerjain karena kan ditanya, bukan asal sembarangan. Dan kemudian kan salah satu tips mengisi CV ya, karena ada beberapa juga pertanyaan gitu ya teman-teman. Hal sekecil apapun yang kalian kerjai, walaupun itu ya sekedar pengabdian masyarakat atau volunteer, diisi aja, maksudnya dibuat aja gitu, walaupun hanya sehari ngerjain bekerjanya pada saat itu diisi aja, karena itu memang bermanfaat sekali. Kalau untuk interview ini sendiri sih, yang paling banyak ditanya itu bukan dari kehebatan CV tapi pengalaman. Jadi pengalaman itu yang paling banyak, baik itu pengalaman dunia kerja, kuliah, apalagi kemarin sih yang daftar rata-rata fresh gini gitu kan. Jadi otomatis lebih pengalaman di kuliah sih, apa aja yang udah kamu kerjakan, pengabdian apa yang kamu kerjakan. Karena kebetulan kan saya juga istilahnya agak aktif, agak hiperaktif dikit, agak nggak jelas gitu. Jadi saya ditanya sih kegiatan apa aja, ngapain keluar kota, ngapain kesini, apa aja yang dikerjakan. Gitu. Jadi intinya itu kan, kalau kita jadi mahasiswa bukan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Kalau bisa itu aktif semulai dari kamu jadi maba gitu kan. Kura-kura. Jadi pas udah jadi maba itu jangan jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang, tapi harus banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, karena sebenarnya lebih banyak ilmu yang di luar loh dibandingkan waktu kita duduk di perkuliahan. Benar nggak kan? Dan sangat berbeda. Jadi setelah kita udah dapat pengalaman pada saat kita masa perkuliahan itu, nah misalnya kita mengikuti kegiatan kepemudaan, pengabdian masyarakat dan yang lain-lainnya itu, mengikuti volunteer, dan di situ yang mulai banyak CV kita isiannya, itu yang bikin banyak pengalaman sehingga
ya bisa lolos gitu. Makanya nggak heran juga kalau Teti bisa lolos di Nusantara Sehat ya kan. Tapi gini sih Kak, mungkin ada orang beberapa mungkin CV-nya bagus karena prestasi. Orang itu mungkin menganggap segala sesuatu yang di CV itu prestasi, harus juara ini, juara Jadi itu. jangan Bukan. hanya akademik doang. Bukan, kita bahkan saya bilang Kak, lebih bagus kita lebih banyaknya di non akademik daripada akademik, karena akademik itu untuk diri kita sendiri loh. Tapi kalau misalnya Iya. kita di bagian pengabdian non akademik itu Kak, Banyak itu lebih banyak manfaat. dihargai Kak. Iya. Bener itu bener. Jadi IPK itu jangan terlalu dikejar-kejar lah. Walaupun IPK tinggi ya kan, kalau dia juga nggak bermanfaat gimana Sama aja. Ya benar, memang benar. Memang kenyataannya itu kayak gitu, seperti yang udah dirasain juga kayak gitu. Kalau tips tersendirinya apa? Untuk interview. Untuk interview ya, yang pertama sih kita tetap harus tenang ya Kak, tenang, Iya. fokus. Memang sih agak nervous sedikit, wajar dan menghadapi orang-orang besar gitu kan. Tapi dari sama saya sih tetap santai. Jadi kalau misalnya ditanya kamu apa adanya, ya jujur, karena orang itu tahu Kak, orang itu tahu. Jadi apa yang kamu kerjakan itu jujur. Terus karena pasti persiapkan diri karena Bahkan dari mimik kan mereka bisa tahu. mereka tahu. Jadi kadang mereka kayak misalnya nih, apa sih kelemahanmu, kan kita tiba-tiba ngeblank Kak, apa sih kelemahan saya, apa kelebihanmu, itu ngeblank gitu Kak. Tapi tetap tenang, ya jujur aja. Misalnya nih saya pelupa, saya ini, ya udah to the point aja gitu. Cara mengatasinya bagaimana kalau misalnya kita lupa ya kan. Cara mengatasinya tetap tenang, agak berpikir dikit karena saya pernah ngeblank Kak, ngeblank gitu. Pastilah, setiap orang nggak mungkin nggak nervous ya kan. Mungkin aduh ada yang mau sesak pipis itu ya kan. Nah jadi kan tadi udah interview, di situ pengumuman lolos atau enggaknya ya. Yap, Itu dilihat dari akunnya ya. ya setelah kita lolos interview kan diumumkan sekitar 2 minggu lagi, kita nanti cek akun kita, kita dinyatakan lolos atau enggak. Nah karena kebetulan saya memang mendaftarkan di bulan Januari, dipanggilnya ke bulan terakhir. Itu kenapa? Karena kan masa pandemi kemarin Kak, jadi masa pandemi itu kan ditunda, jadi ditunda, udah dinyatakan lolos, jadi menunggu gitu kan, jadi agak lama dulu bertahap, istilahnya dipanggil ya, bertahap. Jadi dipanggilnya saya jadinya ke bulan ini Kakak, bulan ini dipanggil. Setelah itu baru registrasi ulang lagi ya. Registrasi ulang, ada beberapa bagian harus diisi lagi ya. Ya masih banyak lagi, karena kan setelah kita registrasi ulang, kita masih menunggu Kak, belum langsung dinyatakan lolos berangkat, belum. Jadi kita di akun kita masih diproses lagi. Jadi setelah tahapnya itu kan agak rumit, panjang gitu. Jadi di tahapnya itu kita masih diproses lagi. Kita udah registrasi ulang, kita masih menunggu kita langsung dipanggil atau enggak, karena beberapa nggak dipanggil juga Kak. Udah lolos, udah interview. Ada sih kalau nggak salah apa ya, jadi kayak waiting list. Waiting listnya, waiting list juga. Jadi kita nanti ada di Simple IT namanya, kita dikasih akun untuk Simple IT, kita masuk ke sana, kita isi semua berkas kita, nanti ada panduan dari orang itu. Terus kita ada upload berkas. Nah di Simple IT ini kita akan mengupload yang paling penting sih surat pernyataan kita bersedia atau enggak dari arahan Nusantara Sehatnya, kita berapa tahun di kontrak itu nanti lengkap semua. Kita tanda tangannya pakai materai. Setelah sudah registrasi ulang, baru ini ya pembekalan yang sekarang ini ya. Yang online berapa? Untuk pembekalan sendiri itu jadi blended gitu ya Kak. Jadi dua maksudnya gini, yang online sama klasikal. Kebetulan saya di posisi ini sekarang masih di online. Itu sekitar 30 hari hampir 1 bulan ya Kak. Jadi saya tinggal sekitar 2 minggu lagi Kak, baru siap itu nanti klasikalnya itu di Jawa Barat sendiri nanti kita diberangkatkan. Enak ya. Nah jadi saya sarankan sama teman-teman masih ikut, karena kan istilahnya kita pergi keluar kota itu semua di biaya negara. Kita nikmati uang negara ini, jangan kita yang memberi terus. Karena mulai dari PCR-nya, Semua ya. lainnya itu semua di cover. Karena memang itu salah satu reward juga sih untuk kita. Makanya kalau kita berprestasi ya salah satunya itu ya jalan-jalannya, apanya, gratis. itunya yang gratis ya kan. Belum tentu juga kita bisa bayar. Jadi selain banyak sih penikmat-penikmat yang ingin mengikuti Nusantara Sehat, karena ada salah satu kelebihan ya, setelah kita sudah mengikuti Nusantara Sehat itu kita dapat reward ya. Nah, reward itu bukan
bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Jadi di sini rewardnya itu apa aja Teti? Oke, nah kebetulan tapi belum saya nikmati. Belum ini masih dinikmati, proses, ini masih. Jadi untuk rewardnya sendiri sih ada 3 ya. 3 itu yang pertama itu ada tubel. Kalau tubel itu diberi tugas belajar atau itu beasiswa. Nah untuk beasiswa sendiri itu tetap dalam negeri ya. Beasiswa sendiri itu nanti buka aja untuk cara-caranya di Permenkes 13 tahun 2018. Nah, nanti di sana diterangkan itu beasiswa itu untuk yang istilahnya linear Kak. Linear kalau misalnya ini saya tamatan perawat nanti yang saya ambil nggak boleh MKes. Iya, harus MKes Ya, terus di magister keperawatan. jadi harus linear ya. Terus itu satu tingkat dari pendidikan kita waktu mendaftar di waktu di NS. Nah misalnya nih Kak, ada yang kan ikut, ada yang D3, D3, tapi yang diambilnya itu untuk S1. Jadi kalau misalnya ngambil profesi nurse yang saya ambil itu S2 ya. Kalau misalnya dokter berarti ke spesialisnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua lupa. Nah, kalau itu ada rekam jejak. Kalau rekam jejak itu sendiri, nah setelah kita alumni NS, itu ada misalnya kita mau ikut CPNS nih, ada rekam jejak. Jadi kalau misalnya kita upload nanti sertifikat NS ini sendiri, kita ada penambahan poin. Saya kurang tahu sih berapa penambahan poinnya, tapi harus di Kemenkes karena kan kita anak asuh Kemenkes sendiri. Terus yang terakhir itu ada memfasilitasi. Nah pihak Kemenkes itu sendiri memfasilitasi itu yang perawat G2G atau perawat yang akan dikirim ke Jerman. Cuman ke Jerman ya? Ya sejauh ini sih cuma G2G aja sih orang itu fasilitasi Kak itu. Jadi ya bukan kaleng-kaleng Kak. Jadi kalau misalnya pengen jadi perawat yang kerja di luar negeri gitu ya, ke Jerman. Jadi nanti doakan nih setelah ini 2 tahun lagi setelah purna bakti dari NS saya diwawancara di sini kalau bukan PNS atau yang beasiswa lah ya Kak. Amin. Mana tahu ke Jerman juga ya kan, kita nggak tahu. Ya nggak tahu nasib Kita cuma merencanakan. Nah itu tadi untuk rewardnya. Kemudian ada rewardnya juga ada punishmentnya ya. Misalnya itu kalau misalnya mengundurkan diri ya. Ya. Kalau misalnya nih kalau misalnya kita udah tahan banting, karena kan penempatannya itu terbagi 2 ya Kak, harus ada yang terpencil dan sangat terpencil kan. Kalau misalnya nih ada kategori nggak sanggup gitu, dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari misalnya udah pengikutan, ada denda Kak. Tapi kalau untuk denda sendiri sih saya pun rada-rada ingat Kak, cuma ada denda. Ada dendanya. Kemudian kalau untuk nah ini yang paling banyak tanya juga ya, berapa sih gajinya? Nah itu penting Kak, karena kan setiap orang itu insentifnya berapa sih? Ya pasti orang kalau kerja juga itu juga gitu. Karena kita kerja ya memang butuh itu Kak. Segalanya bukan segalanya tidak butuh uang, tapi gimana ya Kak? Segala sesuatunya bukan butuh uang, tapi kalau nggak ada uang mati juga ya kan? Betul. Nah itu gimana Teti? Kalau yang beda ya setiap D3, nurse, S1, kemudian apa lagi? Dokter ya. Jadi kalau untuk insentif itu sendiri sih terbagi atas, ini beda sama individu ya kayak yang tim. Ada yang terpencil dan sangat terpencil. Nah kalau untuk dokter sendiri itu yang terpencil itu sekitar 10-an gitu Kak. Kalau misalnya sangat terpencil dia kadang menyampai dia sekitar 14 gitu. Kalau itu yang untuk dokter ya. Kalau untuk yang strata S1 nih, kalau untuk strata S1 dia sekitar 8 sampai 9 sih Kak itu. Untuk yang terpencil ya. Kalau sangat terpencil kadang sampai 10 Kak gitu. Pokoknya bisa ngumpulin untuk sinamot. Oh bisa sinamot sih. Sinamot ya Kak. Aduh. Terus kemudian kalau yang D3 dia sekitar, kalau untuk terpencil sekitar 5 sampai 6, kalau yang sangat terpencil dia 6 sampai 8 gitu. Tergantung dari lokasi. Lokasi. Jadi kalau Teti ini tempatnya nanti terpencil atau sangat terpencil? Kalau saya di kategori terpencil Kak. Oh terpencil. Jadi walaupun sebenarnya sih sama aja nggak ada sinyal nanti di sana saya Kak. Jadi karena nanti 2 tahun ini saya agak hilang muncul itu agak gimana gitu ya. Karena nyari sinyal nanti saya harus ke pegunungan karena kita kemarin udah dikenalkan lokasinya. Aduh lumayan juga nih. Iya. Tapi memang orang yang ikut NS ini memang orang yang harus tahan susah sih, tahan banting ya kan. Karena ada beberapa juga yang memang nggak menyukai mengikuti NS ini karena dia nggak bisa lah dia hidup tanpa
jaringan atau mungkin apa listrik mungkin ya. Karena banyak juga beberapa orang yang kurang suka sih. Tapi kalau kayak kita ini ya memang sukanya yang kayak gini gitu ya kan Teti. Kalau udah tahan banting kayak kita udah biasa aja. Iya, udah biasa aja. Nikmati. Jadi ini kan udah di udah di pertanyaan yang terakhir sih. Udah kalau motivasi lah dari Teti tersendiri. Mungkin ini terkhusus untuk mahasiswa ya. Mahasiswa yang mungkin lagi proses ya. Lagi proses mahasiswa yang belum tamat nih. Yang memang benar-benar pengen mengikuti NS gitu. Nantinya, nah, apa motivasinya? Ini untuk mahasiswa dulu. Mahasiswa dulu nih. Nah, kalau untuk mahasiswa sih saya sarankan itu walaupun dalam pandemi gini sih tetap aktif. Nah, jadilah mahasiswa aktif, artinya ikuti setiap kegiatan. Jangan hanya berfokus di satu lokasi. Misalnya nih aktifnya cuma di kampus doang. Jangan. Jadi bentuk linkmu mulai dari sekarang. Istilahnya kamu ikuti organisasi, penting. Kamu ikuti kegiatan kepemudaan, penting. Forum-forum kegiatan baik itu bersifat regional atau nasional itu penting. Jadi saat kamu mengikuti kegiatan itu, kamu ada pengalaman tersendiri gitu. Jujur saya juga waktu mahasiswa itu banyak mengikuti forum keluar kota. Nanti dananya gimana sih Kak gitu? Kalau masalah dana itu kamu bisa membuat proposal. Saya sendiri lah tidak punya dana waktu kuliah. Saya ngambil uang dari mana gitu. Jadi saya membuat proposal entah ke kampus, kemana gitu. Jadi setelah dananya cari itu bukan saya pergunakan. Capek sih capek, tapi ada nikmat tersendiri yang kamu kan nikmati karena kan kamu berangkat ke kota orang, ada pengalaman terbaru, ada link terbaru. Ya, istilahnya yang paling penting sih kamu akan membentuk CV-mu semakin bagus gitu. Jangan menyerah, tetap kalau misalnya untuk nilai sendiri nanti gimana Kak? Jangan terlalu berfokus ke IPK gitu, karena IPK itu hanya standar, hanya nilai loh, kalau nilai. Tapi kamu pengalamanmu itu yang akan membentuk pribadimu sendiri, kamu akan istilahnya menjadi tahan banting. Kan jadi tanya juga kan berapa nilai IPK. Nah, karena segala sesuatu nanti yang dipentingkan itu sertifikat pengalaman Kak. Kalau untuk transkrip nilai nggak dibutuhkan, karena ijazah. Iya ijazah. Transkrip nilai itu juga jarang. Kemudian kalau misalnya ini kan perawat ya, mungkin yang baru selesai nurse mungkin. Iya. Karena kan kalau sekarang nih udah exam udah dapat STR. Tapi sebenarnya nggak punya pengalaman nih kayak Teti misalnya gitu. Kira-kira cara mengikuti NS itu kan pasti kan harus butuh pengalaman ini segala macam, itu gimana? Pasti kan juga nggak ada salahnya mulai dari sekarang gitu. Berarti ya. Iya. Kalau misalnya kamu belum punya pengalaman selama mahasiswa ini mungkin terlalu terlena di mahasiswa. Jadi gimana sih adanya ini kan masih istilahnya Nusantara Sehat ini masih banyak yang bentar lagi mau buka nih. Kamu, saran saya sih kamu bekerja dulu artinya karena kan nanti di sana diminta itu pengalaman bekerja dan pengalaman selama kuliah. Kalau kamu bukan nggak ada di kuliah, jadi kamu perbanyak prestasimu atau perbanyak pengalamanmu di dunia kerja, karena nanti kamu akan ditanya pengalaman di dunia kerja apa aja. Karena kebetulan saya juga kemarin bekerja, jadi saya ceritakan pengalamanmu di bagian mana saja. Orang itu akan istilahnya orang itu akan mengambil ada nilai tersendiri nih anak itu. Selain itu mulai dari sekarang sih istilahnya kamu asal-asal gimana sih cara mengisi essay, banyak kok tutorial di YouTube gitu. Jadi pelajari aja, jangan malas gitu. Banyak cari informasi ya. Kalau memang ingin mengikuti sesuatu ya kayak NS, banyak cari informasi terkait NS ini. Atau banyak cari informasi ke orang-orang yang udah pernah mengikuti, orang yang lebih berpengalaman gitu ya. Mungkin itu aja Teti, atau mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Terus untuk teman-teman yang lainnya ya, sekarang istilahnya yang lagi quarter life crisis kayak misalnya nih yang umur kita kan otomatis kan mau kemana sih arah hidup saya gitu. Sebenarnya saya juga nggak tahu mau kemana tapi jalanin saja. Nah kalau saran saya itu teman-teman sekalian, mungkin kan yang banyak bertanya nih nggak tahu mau kemana sih, udah istilahnya hilang arah di masa muda Kak. Tetap jalani apapun keadaan sekarang, apalagi nih masa pandemik nih Kak, banyak orang yang mencari pekerjaan gitu. Susah ya, susah dibayar Kak, susah. Tapi syukurnya nih di usia saya ini istilahnya saya harus memilih yang terbaik di antara yang baik nih, karena banyak juga nih yang ngejat saya setelah saya memilih Nusantara Sehat ini, karena kan istilahnya saya resign dari tempat kerja yang cukup berkelas juga sih Kak, dari salah satu rumah sakit terbaik di Sumatera Utara gitu. Tapi saran saya sih jangan bertahan di zona nyaman Kak, jangan bertahan di zona nyaman. Tetap cari pengalaman baru selagi masih muda, karena setelah kita dewasa nanti atau misalnya nih berkeluarga nggak akan bisa. Sebenarnya kan misalnya nih saya setelah menikah otomatis kan nggak mungkin nih saya pergi 1 tahun 2 tahun kan nggak mungkin gitu, karena kan ada
ada waktunya saya terikat gitu. Kalau masa muda ini sekarang sih saya pengen memperbanyak pengalaman apapun keadaannya. Iya. Mungkin teman-teman lihat, bagus ya apa yang didaftar dia lolos kemarin. Ada sih yang sampai nangis cerita sama saya, kamu enak katanya, apa yang kamu daftar lolos, tapi dia nggak tahu gimana sih proses saya menuju ini. Karena waktu mendaftar ini gimana orang tua saya sakit, orang tua saya meninggal, gagas di berkas untuk CPNS. Aduh, nggak ngerti aku gimana, tapi tetap jalani saja. Intinya itu semua dinikmati aja proses yang ada, ya kan. Jangan hanya cuma melihat hasil seorang, lihat prosesnya. Memang enak sih jadi dia ini segala macam, dan keluarlah jadi dari zona nyaman agar kamu lebih menikmati suatu tantangan. Itu lebih ekstrim ya kayaknya. Jangan terlalu istilahnya nih, kamu ditempatkan di satu kerja karena sudah nyaman gitu. Saya di sini bukan comfort zone gitu. Karena aduh, kalau misalnya kita bertahan di satu tempat, ilmu akan itu aja gitu. Nggak akan bisa berkembang. Saya pribadi sih Kak, mungkin saya setelah tamat dari nurse itu tahun 2019 ya Kak, sampai sekarang tempat kerja saya udah banyak. Sama kayak Kak Itri juga nggak ada kerjaan. Nggak kerja, tapi di belakang itu istilahnya aduh, orang nggak tahu gimana ribetnya gitu. Jadi itu aja mungkin ya Teti ya. Aja. Terima kasih sebelumnya yang udah mau sharing-sharing tentang Nusantara Sehat. Nanti kalau misalnya, oh ya, sebelumnya jangan lupa follow ya Instagram dari Teti. Nanti misalnya mau tanya-tanya boleh ya? Boleh, nanti bisa ditanya lewat Instagram. Nanti Instagram saya @tetimatanari, TETY_matanari. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya gimana sih prosesnya, nanti misalnya nih kalau misalnya ada pengen mendaftar nggak tahu gimana, nanti saya bantu nggak? Iya. Semoga sukses nanti ke depannya. Pokoknya dilancarkan. Apapun itu pasti akan kita dukung. Proses nanti pada saat pembekalan juga lancar, pada saat penempatan juga mudah-mudahan semua apa yang udah Teti dapatkan dari proses perkuliahan, pekerjaan hingga saat ini itu bermanfaat untuk masyarakat nanti di sana. Dan doakan ini perjalanannya lancar, karena akhir bulan saya mau berangkat ke Jawa Barat, dari Jawa Barat nanti menuju Kalimantan lancar. Mungkin itu aja ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.